Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul rahmah syahrul maghfirah wa syahrul ridwan minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis, khairun nas khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullahil nabiyil karim. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua, selanjutnya pada jemaah, ustadzah, karyawan-karyawati kantor urusan agama Kecamatan Kaum Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang selalu kita peroleh, kita nikmati di dalam kehidupan. Mulai dari bangun pagi sampai saat ini, dan insya Allah nanti kita kembali dan kita selanjutnya, bahwa sungguh besar nikmat Allah, sehingga Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin mencoba menghitung nikmatku itu, sungguh kalian tidak akan dapat. Maka disinilah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga kita tetap berpegang teguh di dalam sunnah dan risalah yang beliau bawa untuk keselamatan kehidupan kita, tidak hanya di dunia sampai nanti menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah zuhur yang berbahagia, hari ini kita telah berada di tanggal atau di hari yang ke-17 bulan Ramadan, bahwa 17 Ramadan bagi kita umat Islam adalah suatu momentum yang luar biasa, karena di tanggal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan ayatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan yang bertempat di Gua Hira, bahwa
malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui nabi kita yang sedang berhalwat di Wadi Hira untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama yang termaktub di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam sejarah dikisahkan bahwa kedatangan malaikat Jibril itu berbentuk atau berwujud seperti manusia dengan pakaian yang serba putih. Lantas datang menghampiri Nabi sendirian di Wadi Hira, lalu berkata, "Iqra." Nabi tercengang, terkejut, dia lihat ada seorang manusia, sesosok manusia yang berpakaian serba putih. Lalu Nabi terdiam, lalu tetap dibaca Iqra, sampai akhirnya Nabi berkata ma'ana qari. Jadi tentang makna ma'ana qari ini muncul perdebatan di antara para ulama atau para mufassirin. Ada yang mengatakan ma'ana qari, saya tidak pandai membaca. Memang dari riwayatnya Nabi kita ini termasuk salah satu manusia yang ummi. Yang ummi maksudnya tidak pandai menulis dan membaca. Maka dalam versi lain ada yang mengartikan makna qari itu apa ya? Saya baca. Karena pada awalnya malaikat Jibril hanya berkata Iqra, Iqra. Jadi latar belakang penafsiran pengertian ini, kalau yang mengatakan bahwa Iqra tadi dijawab oleh Nabi makna qari, apa yang saya baca? Ini yang sebenarnya yang menurut pendapat mereka. Kalau saya tidak pandai membaca maknanya, ini ada terkesan merendahkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi menurut pendapat ini mereka mengatakan bahwa ini adalah tafsiran artian daripada pihak yang tadi yang sengaja ini merendahkan Nabi, bahwa Nabi tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Buktinya Nabi memang luar biasa. Jadi terlepas dari itu, maka Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru diikuti oleh Nabi. Diikuti oleh Nabi, dibaca oleh Nabi. Tapi dalam kisah itu Jibril telah pergi meninggalkan Nabi. Tapi begitu Nabi melihat Jibril tidak lagi, dia tambah ketakutan, gemetar, sampai akhirnya dia pulang. Paginya dia pulang, bergegas pulang menuju ke rumahnya, disambut oleh istrinya Khadijah, Siti Khadijah. Sebelah ya? Hah? Beda sebelah. Itu buah nasi. Jadi gigil ya. Nanti kita bergigil kita bisa pastinya demi kita Khadijah radhiyallahu anha, lalu berangsur disapa, ditanya apa yang terjadi karena kita belum berangkat, perjalanan diperkirakan belum habis. Maka diceritakanlah oleh Muhammad bahwa dia ditemui oleh sesosok makhluk dan membacakan bacaan yang kita baca tadi oleh Khadijah. Saya punya paman yang ahli kitab. Paman itu bernama Waraqah bin Naufal. Ini kisah turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi kita dibawa oleh istrinya Khadijah ke rumah pamannya Waraqah bin Naufal.
Waraqah bin Naufal ini seorang Nasrani yang paham dengan Alkitab. Lalu diceritakan kepada Waraqah bin Naufal, maka disinilah Nabi kita ditenangkan, wahai hamba Allah Muhammad, memang engkaulah yang disebutkan di dalam Alkitab yang bergelar Ahmad. Maka engkau tidak usah musuh, tidak usah takut. Itu adalah utusan Allah, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya kepada engkau. Maka ini adalah merupakan tudingan turunnya ayat ini, berarti engkaulah yang dijanjikan oleh Allah yang akan menjadi khataman Nabi yang akan menjadi penutup daripada sekalian Nabi di akhir zaman. Maka hilanglah gundah gelana, resah gelisah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita kembali. Namun yang dapat kita ambil dari ayat surat Al-Alaq 1-5 ini ada beberapa perintah. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita hambanya untuk mempelajari tentang penciptaan manusia. Ya, kenapa kita harus tahu tentang diri kita? Karena jalan untuk mengetahui Allah itu adalah dengan mengetahui diri kita sebenarnya. Siapa kita, siapa awak, dari mana, saudara aku nanti di bawah. Jadi kalau bahasa punya, ya, dari mana itu nak mengaku, sudah mengaku, nak kemana bahasa. Jadi bahwa Allah menciptakan kita dengan penciptaan manusia ini terkandung perintah untuk berbakti kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur yang paling praktis adalah selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingat kita kepada Allah, berarti itulah bersyukur kepadanya. Sebab orang yang ingat, cuma punya kecil orang tua ingat deh, ingat selalu. Jadi apa yang diingat? Mengingat Allah. Bagaimana Allah? Allah telah menciptakan manusia termasuk kita dengan segala sifat dan bentuknya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Terkadang kita bertanya di dalam hati kita, apakah Allah ingat dengan saya? Laikah ingat Allah dengan diri? Kata Allah, kalau kalian ingat kepadaku, maka niscaya aku akan mengingat. Jadi intinya syukur itu adalah ingat dengan Allah. Kalau lupa dengan Allah, maka syukur itu akan hilang. Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah segala nikmatnya. Allah akan menambah ilmu terhadap kita, menambah segala kemudahan dan kebaikan. Jadi inti yang utama dari firman Allah surah Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah memerintahkan kepada kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita satunya keadaan ekonomi lain di bawah, lain bertengah, lain jatuh. Dimanapun posisi kita,
harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur, tetap berterima kasih, tetap diingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang besar dia harus nunggu, benar? Itulah. Sampai 25, kurang 22. Kurang dapat surat lagi, saya dapat tadi dia Pak Kurang. Bersyukur juga. Kawan-kawan dapat. Rinju. Kawan-kawan dapat. Jadi Bahasanya itulah indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain pun kawin datangnya surat jadi sana. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Patut dicontoh. Patut dicontoh. Jadilah sahabat Nabi di Madinah. Ini rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ini kisah orang sama tahu. Tapi setiap subuh tidak pernah terlambat. Sembahyang. Salat subuh di Masjid Nabawi. Diperkirakan lebih dari 5 km jarak rumahnya dengan Masjid Nabawi. Jadi sebelum berangkat salat subuh, ia membawa bekal, dibungkusnya semacam roti atau makanan. Sebab nanti ketika kembali hari sudah tinggi, panas terik, lapar. Jadi disiapkannya bekal, kemudian dibawanya pakaian ya, untuk pakaian penghangat tubuhnya karena berjalan pagi-pagi subuh-subuh. Begitulah rutinitasnya setiap pagi. Jadi suatu ketika jamaah ini tidak hadir di masjid bersama Nabi SAW. Sehingga Nabi hari pertama bertanya dalam hati, tapi tidak diutarakan. Hari kedua tidak nampak. Hari ketiga tidak juga nampak. Lalu Nabi bertanya kepada yang lain, kemana sahabat kita yang biasa tidak pernah terlambat salat subuh? Sekarang kok sudah tidak ada lagi 3 hari. Kami tidak dapat kabar ya Rasulullah. Kalau begitu kita jenguk dia. Mungkin dia sakit. Jadi sedikit cerita poin orang itu ke rumah sahabat tadi. Sampai di situ dikabari, didapati kabar bahwa beliau telah meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi mereka tetap melayat ke rumah, bercerita dengan istri almarhum. Ditanya oleh Rasul, sebelum sahabat kami ini meninggal dunia, apalah dan disobik itu? Apa adakah wasiat? Kata istri almarhum itu, dia tidak berwasiat ya Rasulullah. Cuma dia berkata tentang sesuatu hal. Yang dikatakannya adalah 3 hal. Pertama, mengaku itu jauh. Yang kedua, mengaku itu banyak. Yang ketiga, kenapa tidak baru? Saya sampai sekarang tidak tahu apa makna kalimat almarhum suami saya itu ya Rasulullah. Maka oleh Nabi dijelaskan. Rupanya sebelum sahabat ini meninggal, malaikat Israfil kan mencabut nyawa sudah memperlihatkan balasan amalnya semasa hidup. Dia berjalan jauh menuju Masjid Nabawi itu dan nampak tinjau. Dia mau aku jauh waktu rumahku dari Musojid lah 5 kilo, berjalan pagi, berjalan genap, mau aku jauh, masih kurang jauh. Rupanya maknanya. Kenapa tidak banyak? Rupanya nasi yang dibungkus tadi kurang cepat. Indunya makan gitu. Ini sedekah itu apa orang miskin suruh sampai itu semua. Wah, itu banyak untuk
nah nampak balasan pahala daripada sedekah. Terakhir yang ketiga, kenapa tidak baru? Rupanya di musim dingin dia pakai jaket untuk pelindung tubuhnya. Rupanya masuk wajah ulang lupa baju di mukanya jaketnya itu disorongnya pengeluaran lupa baju. Kenapa tidak yang baru? Serangkan menusang wajah baik kau barunya, apalagi yang baru. Wah, luar biasa. Ini kita kan luar biasa. Jadi semoga nuzul Quran tahun ini membawa berkah ketakwaan, menimbulkan rasa syukur yang luar biasa dalam kita atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitulah tausiah kita, pengajian kita pada siang yang mulia ini. Waktu zuhur sudah masuk, kita akhiri. Mohon maaf, kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.